Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ustadz, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamiah Salat Isya Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Faisal Suartoyo MSI yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang nanti akan memberikan tausiah tentang halal bihalal. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal Masjid Nurul Falah tahun 1447 Hijriah, bertepat dengan tanggal 15 Syawal. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama sebelum acara kita mulai, kita baca dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi akan dapat melancarkan caranya acara pengajian ini. Menginjak acara selanjutnya itu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang hormat Al-Ustaz Muhammad Husain. Mari kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام طبتم فادخلوها خالدين سلام طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, acara selanjutnya itu atas nama panitia pengajian halal bihalal Masjid Nurul Falah, saya atas nama panitia penyelenggara yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua ke tempat ini. Mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan seperti ini akan bisa dilaksanakan setiap tahun, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu kaum muslimin di lingkungan Masjid Nurul Falah yang telah membantu kami sehingga acara pengajian halal bihalal ini bisa berjalan dengan baik. Bantuan yang berupa snack maupun air mineral yang telah kami terima, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan selama takmir Masjid Nurul Falah yang kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ali Al-Fatah MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa najiyyuhu asraful makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi da'wami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd.
Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, wabil khusus Al-Ustadz Faisal Suhartoyo SMI yang pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Falah dan seluruh jamaah di lingkungan Masjid Nurul Falah yang insya Allah dirahmati Allah. Yang perdana dan yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangnya yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah masih dalam sayup-sayup bulan Syawal. Maka kami pengurus masjid sebagaimana biasa mengadakan halal bihalal. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan bapak yang berbahagia, pada malam hari ini memang kami pengurus mengadakan hal bihalal ini dengan harapan barangkali dalam 1 Syawal kemarin kita belum ada yang pernah berjumpa, sekalipun sebelumnya kami mengaturkan permohonan maaf di hari raya itu lewat pengeras suara ya, namun ini akan lebih mantap lagi akan dilaksanakan pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan pengurus Masjid Nurul Falah mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan nggih Pak Bu? Maafkan nggih? Nggih. Sami-sami kula nggih memaafkan panjenengan semuanya. Nggih, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam menservis Bapak dan Ibu selama sholat jamaah, baik jamaah rutin maupun kemarin pada saat selama 1 bulan Ramadan, banyak hal-hal yang masih kurang menjadikan Bapak dan Ibu nyaman dalam beribadah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih juga kepada remaja masjid panitia yang pada malam hari ini, serta Bapak dan Ibu juga yang telah sumbangsihnya atas terlaksananya acara halal bihalal pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, bulan Syawal itu merupakan bulan peningkatan, di mana amalan kita bukan berarti lepas Ramadan lepas amalnya. Yang tadinya saya selalu ngomong 1 bulan sudah dilatih sholat witir gitu ya. Maka pada malam hari ini saya mengingatkan kembali, witir jangan ditinggalkan walaupun 1 rakaat gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan, karena buat apa dilatih 1 bulan, bulan Ramadan kemarin ikut witir terus, tapi begitu lepas Ramadan, Syawal witirnya lepas kembali. Mari Bapak dan Ibu sekali lagi jamaah Masjid Nurul Falah senantiasa agar lebih meningkat lagi di bulan Syawal tahun ini, dan berharap pula pada akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, nampaknya tidak bijaksana kalau saya harus berbicara panjang kali lebar, nanti akan menjadi luas Pak. Matematika kan begitu, panjang kali lebar akan sama dengan luas, apalagi ditambah tinggi nanti menjadi volume gitu. Ya, ngaten kemauan Bapak dan Ibu apa yang bisa kami haturkan. Sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atas nama pengurus takmir Masjid Nurul Falah. Semoga Bapak Ibu memaafkan kekhilafan dari kita selaku pengurus Masjid Nurul Falah yang selama ini mungkin banyak kesalahan, kurang nyaman dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan maaf kepada kami semua. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Halo Ustadz Faisal, ini tadi ngomong bolak-balik ibu dan bapak ya Pak. Itu ada proyektor di belakang, jadi
walaupun Pak Hujan nggak lihat ibu-ibu, tapi ibu-ibu melihat jenengan di sana. Itu dua proyektor dua. Jadi selama ini pengajian di kami itu banyak di live streaming. Jadi nanti pada nanti dikirimkan WA bisa buka. Menginjak acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah tentang tema halal bihalal yang sebenarnya akan disampaikan yang terhormat Bapak Al-Ustadz Faisal Suhartoyo MSI. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kota Tegal. Kepada yang terhormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dengar jawaban salamnya kayaknya semangat semua ya Pak ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberkahi oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin wa ja'al lana lisana sidqin fil akhirin wa ja'alna min warasati jannatin na'im. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah, ketua dan beserta jajarannya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insya Allah dirahmati Allah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pertama kali saya hadir di hadapan panjenengan sekalian. Leres nggih Pak nggih? Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Masya Allah. Saya bukan tak sayang Bu. Ya. Kalau saya tak kenal maka ta'aruf kita. Ta'aruf itu bukan seseorang yang ingin menikah ya Pak Bu ya. Ya. Ini Ibu di belakang sehat semua ya Bu? Masya Allah. Ya bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah. Kurungune suara netok ya. Tapi insya Allah terlihat dari suaranya kayaknya bahagia kabeh ya Bu ya.
Ta'aruf itu bukan seorang yang ingin menikah. Ta'aruf itu asal katanya arafa ya'rifu urfatan wa ta'arufan. Apa itu Pak Ustadz? Artinya saling berkenalan. Ustadz izin, namanya siapa? Ya, izin Pak Bu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Faizal, lengkapnya Faizal Soehartoyo. Saya lahir dan besar di Jakarta. Mungkin dari awal panjenengan kok ustadznya logatnya beda gitu. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya masuk Tegal tahun 2015, Pak. Jadi mohon maaf ini pengantarnya nanti pakai bahasa Indonesia campuran, tidak apa-apa ya Pak ya. Tapi insya Allah jamaah sini paham semua nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Saya pernah ngisi pengajian di Bumi Jawa atas Pak. Masya Allah, sing teka mbah-mbah. Saya ngomong bahasa Indonesia mereka melongo. Saya nggak bisa pakai bahasa Jawa. Masya Allah ya. Itu benar-benar saya lelah sekali effortnya. Kenapa Pak Ustadz? Karena mereka nggak paham. Ya paham sedikit-sedikit, Masya Allah. Tapi insya Allah di sini karena perumahan, rata-rata biasanya perumahan itu pendatang ya Pak ya. Ya. Kalau pendatang biasanya pahamnya nanti pas Idul Fitri, ya bar Idul Fitri masjidnya sepi Pak. Biasanya kayak kue. Kenapa Pak Ustadz? Akhir Idul Fitri semuanya pada mudik semuanya. Ustadz sekarang tinggalnya di mana? Izin Bapak Ibu, saya tinggal saat ini di Desa Bengle, Kecamatan Talang, Pak. Panjenengan paham rumahnya entus nggih? Alhamdulillah. Ini kalau panjenengan lewat Palaraya lurus terus, kemudian nanti lewat Kaladawa, nah itu tembusnya Bengle, Pak. Perempatan masjid besar ya. Saya persis di situ, Pak. Tapi bukan di tengahnya insya Allah, di pinggirin. Patokannya ada apa Pak Ustadz? Patokannya ada pelang, tapi insya Allah bukan pelang panti pijat insya Allah. Pelangnya siapa Ustadz? Kebetulan istri saya dokter, jadi buka praktek di rumah juga. Ya, jadi kalau ada pelang dokter di situ, itu rumah saya Pak. Ya. Pak Ustadz mau mampir boleh, silakan Bapak Ibu yang mau mampir silakan. Tapi mohon maaf kalau panjenengan tidak WhatsApp 3 telepon, kemungkinan besar nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu Pak Ustadz? Maklum, laki-laki panggilan Pak. Dipanggil ke sini datang. Ini habis ini nggak jauh Mujasem Barat, masih Mujasem lagi, saya ngisi lagi di sana Pak. Nah, malam ini 2 ini. Nah setelah ini saya langsung bawa jamaah menuju ke Jakarta, jamaah yang ingin kajian bersama Ustadz Adi Hidayat. Nanti berangkatnya nanti malam sekitar jam 10:30 lah. Ya. Mohon doanya biar lancar, sehat ya Pak ya. Semuanya balik dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ustadz keseharian di mana? Saya keseharian di kota. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Tegal. Lokasinya di mana Pak Ustadz? Depan Stadion Yos Sudarso Pak. Jadi kalau panjenengan depan stadion itu ada universitas baru. Ya, dulu namanya Politeknik, sekarang sudah menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal. Monggo. Kayaknya di perumahan sini banyak juga mahasiswa kami. Ini yang nyuting ini mahasiswa kami nih. Ada Jundan, ya kan? Ada satu lagi, ya. Nah itu mahasiswa kami itu. Dulu Jundan masuknya masih Politeknik, ya. Tapi lulusnya udah universitas ya Dan ya? Ya udah alhamdulillah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ustadz istrinya siapa? Istri saya juga tiap hari di kota Pak. Kebetulan praktek juga di Siti Hajar. Jadi kalau panjenengan ada yang periksa di Siti Hajar, pagi hari itu mesti ketemu dengan istri saya. Namanya siapa Pak Ustadz? Istri saya namanya Dr. Amelia Pak. Oh, nyong pasiennya kayak gue. Saya paham, mesti di sini banyak pasiennya. Masalah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira perkenalannya cukup ya Pak ya. Dan saya mohon doa, saat ini saya sedang membangun pondok pesantren juga di Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah. Mohon doanya biar lancar pembangunannya dan mudah-mudahan bisa membawa maslahah dan keberkahan buat umat. Allahumma amin. Dan kalau panjenengan pengen daftarkan putra-putrinya ke kampus, silakan datang ke sana. Insya Allah banyak beasiswa.
insya Allah. Ya, datang ke sana. Passwordnya apa Pak Ustadz? Panggil nama saya 3 kali, insya Allah nyong ora metu Pak. Panjenengan yang diundang ke dalam. Ya, nanti bilang aja rekomendasi dari Ustadz Faisal. Ya, silakan nanti minta diterangkan tentang beasiswa yang ada di sana, silakan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini malam yang mulia, bulannya bulan mulia juga. Setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, ini masuk ke bulan Syawal. Nah, di Syawal ini ada kebiasaan yang unik yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Apa kebiasaannya Pak Ustadz? Yang saat ini, malam ini kita rayakan, yaitu kita laksanakan namanya halal bi halal. Pak Ustadz, halal bi halal bagaimana? Demi Allah Pak Bu, saya mencoba ngecek Al-Quran, saya mencoba ngecek hadis, saya belum menemukan sampai saat ini satu ayat pun yang menerangkan tentang halal bihalal Pak. Saya belum menemukan satu ayat yang menyebutkan halal bihalal, saya tidak menemukan. Dan sampai saat ini pun saya belum menemukan ada hadis yang menyebutkan halal bihalal. Saking penasarannya Pak, beberapa tahun lalu, hari kedua Idul Fitri, saya berangkat ke Tanah Suci Pak. Jadi misalnya hari ini salat Id, besoknya saya langsung terbang ke Tanah Suci. Ngapain Pak Ustadz? Umroh, sekaligus saya mau tahu. Sengaja saya milihnya Syawal, saya pengen tahu Pak, apakah di sana ada seperti kita halal bihalal. Ternyata sampai di Masjidil Haram saya tidak mendapati ada orang yang halal bihalal di sana Pak. 9 hari saya di Tanah Suci, baik Makkah ke Madinah, tidak mendapatkan kalimat halal bihalal di sana. Kenapa Pak Ustadz? Karena ternyata halal bihalal itu tradisinya orang Indonesia. Ini memang asli produk Indonesia. Ya, asli produk Indonesia. Sejarahnya bagaimana Pak Ustadz? Sejarahnya dari zaman Soekarno. Dulu zaman Soekarno, beliau sebagai presiden bingung. Kenapa bingung? Mengumpulkan elit politik susahnya luar biasa. Kalah sama jemaahnya Nurul Falah nih. Dikumpulkan datang, ya. Kordingen tok-tokan betak ya Pak ya. Masya Allah. Mau guyup rukun, sholat bareng, kita kumpul bareng. Mau. Dulu elit politik tidak mau Pak kumpul bareng. Akhirnya bagaimana? Insinyur Soekarno akhirnya dia mencoba mencari solusi. Gimana caranya biar ngumpulkan mau ini? Hebatnya Soekarno, walaupun beliau nasionalis, masih mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka beliau datangnya ke ulama-ulama Pak. Sampailah beliau ke Kiai Haji Wahab Hasbullah. Disitulah diberikan nasihat. Dah, kita buat sebuah acara yang berbeda dibanding yang lainnya. Apa acaranya? Acaranya meminta suatu yang halal dengan cara yang halal. Muncul kalimat tolabul halal bitariqin halalin. Meminta suatu yang halal dengan cara yang halal. Apa yang diminta Pak Ustadz? Yang diminta maafnya. Nah, ini kan keren ini. Semua bermaaf-maafan. Lah, kalau maaf-maafan ada dalam Al-Quran? Ada. Kalau bicara maaf-maafan baru ada dalam Al-Quran Pak. Qurannya di mana Pak Ustadz? Quran surat ke-24 ayatnya 22. Di pertengahan kalimatnya ada kalimat wa'fu, ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyagfirullahu lakum. Apa maksud kalimatnya? Wal ya'fu, saling bermaafan. Maafkanlah. Masya Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan Quran, ada Qurannya. Kita disuruh untuk memaafkan Pak. Saya ditanya sama ibu-ibu tuh, Pak Ustadz, lawi apik endi? Orang yang minta maaf atau orang yang memaafkan? Mana lebih baik Pak Ustadz? Kalau ditanya lebih baik,
Ternyata kata Allah, yang lebih baik adalah orang yang memaafkan, Pak. Berarti yang memaafkan lebih baik. Lebih baik. Makanya kalimatnya wal ya'fu. Ya'fu itu maafkan, sudah. Maafkan. Dan ini dalam Al-Quran, Pak. Tadi dibacakan oleh beliau Qori. Quran surat ketiga ayatnya 133 134. Itu ayat yang luar biasa. Itu ayat yang menerangkan ya, orang-orang yang masuk surga level ketiga. Ini kalau saya boleh nanya, Pak, panjenengan yang ada di sini ini pengen masuk surga, Pak? Ibu pengen masuk surga, Bu? Ibu ngantuk apa beriman ya? Buatan ya, Bu ya? Biasanya hujan-hujan begini, atis-atis, enaknya apa, Pak? Turu. Makanya saya tuh membedakan pengajian gampang tuh, Pak. Kalau pengajian ibu-ibu, biasanya bagaimana? Biasanya pengajian ibu-ibu, ustadz yang ngomong dewek, jamaahnya ngomong dewek. Tapi kalau bapak-bapak, enggak, Pak. Bapak itu fokus, khusyuk, saking khusyuk, turu kabeh. Sami mawan, Pak Ustadz. Makanya pengajian itu saya berikan istilah, Pak. Ada yang namanya jiping. Tahu jiping, Pak? Ngaji, kuping, rungokna, beplonga, plongo, ngaji. Itu jiping, Pak. Ada lagi yang namanya jituk. Tahu jituk? Ngaji sambil ngantuk. Tapi dengan itu langsung kayak gue ya, Pak ya. Insya Allah kasih ngantuk ya, Pak ya. Paling ada yang ketiga. Oh, Ustaz, jiru. Tahu jiru? Ngaji sambil turu. Nembetok wis turu. Ustaz teka orang ngerti, saya balik orang ngerti. Baru gue takon maning. Ustaz itu orang teka. Khusyuk nemen gitu. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak ada yang begitu tuh, Pak. Ibu-ibu di sini adanya yang keempat. Apa namanya, Pak Ustaz? Jibrol. Tahu jibrol? Masya Allah, luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini yang di belakang sana itu makhluk-makhluk spesial, Pak. Makhluk terkuat di muka bumi ini, Pak. Betul ya, Bu ya? Pasal pertama, perempuan selalu benar. Betul, Bu? Pasal kedua, kalau perempuan salah kembali ke pasal 1. Makanya bapak-bapak ini menang, baik. Tertekan bapak-bapak gitu. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Ya. Panjenengan selama ini ngaji, nyong pantakon, Pak. Ya. Ada berapa level surga? Ada 10, 7. Pira paning, Pak? Wis wani pira. Ternyata setelah saya cek Al-Quran hadisnya, Pak, level surga itu setelah saya coba merangkum, ya minimal level surga itu ada 4, pintunya yang banyak, Pak. Level surga itu 4, apa saja, Pak Ustadz? Ada surga yang paling tinggi. Ini kalau bahasa saya, Pak, surga super eksekutif. Ini paling tinggi nih. Ya, super VVIP. Kok super, Pak Ustadz? Iya, karena surga yang pertama ini surga bersama Rasulullah SAW, Pak. Orang yang masuk spesial nanti. Ada surga kedua ini masih VIP nih. Kalau dalam Quran, surganya itu yang mengalir dalamnya mata-mata air. 2. Yang ketiga, surga apa, Pak Ustadz? Yang ketiga ini surga seluas langit dan bumi. Ini masih surga bisnis, masih apik, Pak. Nah, yang keempat ada namanya surga ekonomi. Panjenengan mau masuk yang mana, Pak? Saran saya, kalau panjenengan berharap, jangan minta yang paling bawah. Kalau panjenengan ngomong
Lah, Ustadz, sementing ya ekonomi boran, sementing surga. Kalau jenengan begitu berharapnya, bukan kepleset, angel Pak. Maka harapannya Pak, harapan yang paling tinggi. Ketika nanti kepleset, ananging sore Pak. Oke Pak Ustadz, kita pengen masuk surga semuanya. Apa amalan orang-orang masuk surga? Ternyata ya, kita ini rata-rata berharap masuk surga, tapi tidak tahu amalan apa yang kita kerjakan supaya kita masuk surga Pak. Apa amalannya Pak Ustadz? Nah, saya kasih surga yang paling tinggi dulu nih. Surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana surga bersama Rasulullah Pak Ustadz? Ya, amalannya kerjakan semua sunnah-sunnah Rasulullah dan kerjakan semua apa yang dilakukan Rasulullah Pak. Pertanyaan saya, sudahkah kita melaksanakan semua yang dilakukan Rasulullah? Kita masih milih-milih ya Pak ya. Rasulullah tiada hari tanpa tahajud. Coba nyompat takon ngene, ana sing sak tahajudnya kayak Kanjeng Nabi. Minimal dari rakaatnya deh. Rasulullah baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Nih, setelah Ramadan selesai, panjenengan apa melaksanakan 11 rakaat? Tangi be alhamdulillah Pak Ustaz. Tangi nguyuh turu mandi. Mulanya amal ibadahnya pas dibuka itu buku amalnya kitab dibuka lengkap catatan sama malaikat tuh. Nauzubillah catatannya. Uraiannya apik, tangi pengi. Tapi keterangan apa? Keterangannya nguyuh. Kenapa? Tangi nguyuh turu mandi. Gimana bisa satu surga bersama Rasulullah? Ayo dong. Tahajud. Rasulullah tiada hari tanpa tahajud, Pak. Rasulullah tiada hari tanpa sedekah. Sudahkah kita begitu? Belum. Bahkan hebatnya, walaupun beliau dicaci maki tiap hari, panjenengan mesti ingat ya, kisah tentang Rasulullah dengan pengemis buta di pojok Madinah itu. Ini kisah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ini pun setelah Rasulullah wafat. Setelah wafat, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, wahai anakku, ya, apa yang dikerjakan Rasulullah dan belum bapak kerjakan? Kata putrinya Abu Bakar itu, wahai bapakku, semua yang Rasulullah kerjakan sudah engkau kerjakan, kecuali satu. Apa satu ini? Rasulullah tiap hari memberi makan pengemis buta di pojok Madinah. Abu Bakar penasaran, Pak. Dicari sama beliau itu, dapat pengemis buta di pojok Madinah. Dia bawa makanan, Masya Allah. Baru sampai, belum ngasih makanannya, baru nyampe. Apa kata pengemis buta di pojok Madinah itu? Yeah. Hei pemuda, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, bla 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 bla, yang jelek-jelek dikeluarkan semuanya itu. Masya Allah. Apa yang terpikir di pikirannya Abu Bakar? Masya Allah, Rasulullah tiap hari kasih makan orang yang mencaci maki beliau tiap hari, Pak. Dan beliau tidak pernah mengatakan dirinya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini panjenengan angger kayak kue beriman, Pak. Ana wong pengemis jenengan ngain panganan, tapi jenengan dirasani bayi bendina. Kira-kira panjenengan beriman, Pak? Tumplek sisan. Ngoten ya Pak ya. Masya Allah. Rasulullah tidak, Masya Allah. Begitu mulia Nabi Muhammad tidak pernah marah. Abu Bakar sambil mendengar caci makian orang ini, menangis Abu Bakar itu. Dia berpikir, ya Allah, begitu mulianya sosok Rasulullah, tidak pernah sekalipun dia itu menyatakan dirinya seorang Rasul. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah nyuruh orang ini masuk ke dalam Islam. Enggak. Akhirnya Abu Bakar melanjutkan, Pak. Dia potong rotinya, dikasih. Ketika dikasih, kata pengemis itu, pemuda, kamu siapa? Kamu bukan pemuda yang tiap hari memberi makan saya ini. Karena pemuda yang beri makan saya biasanya itu pemuda melumat sedikit,
Ya, agak sedikit melumatkan itu rotinya, baru diberikan saya, biar saya mudah untuk mengunyahnya. Tambah nangis lagi Abu Bakar, Pak. Masya Allah, begitu mulianya sosok Rasulullah itu. Ya, angger dewek kayak ngeta ora ya Pak ya. Mulane angger pan apa ya, surga karo Kanjeng Nabi kayak adoh ya. Masya Allah, mulianya Rasulullah itu. Saya kalau menceritakan gini rasanya pengen nangis Pak, karena saya belum bisa mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah. Saya masih banyak kadang-kadang bersuuzon pada orang. Saya masih banyak kesalahan, ya Allah, ya Rabb. Begitu mulianya beliau itu. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Wahai Bapak, saya memang bukan pemuda yang tiap hari memberi makan Anda. Ketahuilah, sesungguhnya pemuda yang tiap hari memberi makan Anda yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini beliau sudah bersama dengan Tuhannya, sudah wafat, Pak. Itu Bapak bergetar, nangis ketika itu pula, dan saat itu pula dia masuk Islam, Pak. Masya Allah. Sudahkah kita seperti Rasulullah? Rasulullah tiap hari senyum sama istrinya, nggak pernah marah-marah sama istrinya, Pak. Bahkan Rasulullah kalau manggil istrinya dengan panggilan yang baik, ya Humairah, nyoman takon, kesing nekan kene, pernah dengan ngundang bojone, ya Humairah, pernah? Ya, bojone ireng gitu. Jadi Masya Allah gitu. Yang ada ketika manggil ya Humairah, tukaran, Pak. Ya kan? Ya Humairah, siapa kayak nyong arane ati kayak gue, kudu Humairah kayak gue. Ya Allah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Pak Ustadz kayaknya angel, Pak Ustadz. Ada nggak amalan lain, Pak Ustadz? Ada amalan kedua, Pak. Apa amalan kedua? Hadisnya jelas dari Rasulullah. Ana wa kafirul yatama kahataini. Saya bersama orang-orang yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini. Berarti amalan orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah itu bisa mengasuh anak yatim, Pak. Mengasuh itu bukan hanya sekedar memberi makan, memberi pendidikan, bukan. Tapi mengasuh itu mencintai anak yatim sebagaimana kita mencintai anak kita sendiri. Kira-kira kita mampu nggak, Pak? Anak yatim itu polahe leuwih, Pak, dibanding bocahe dewek. Saya ngacungin jempol, respect dengan pengasuh-pengasuh panti asuhan itu. Respect saya, Pak. Nggak mudah. Nggak mudah. Anaknya dewek, ya, nakal-nakal, ceweng toliwis ya, Pak ya. Tapi anggar anak yatim kan, Masya Allah. Iya kan? Wah, Pak Ustadz kayongnya atuh ke. Surga level pertama atuh, tenang. Esiana surga level ke loro. Apa surga yang kedua, Pak Ustadz? Surga yang kedua ada di Quran surat ke-51, Pak. Dari ayat ke-13, 14, 15 sampai 18 sampai 20. Kalimatnya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Ini surga yang di dalamnya mengalir mata-mata air. Masya Allah, ini surganya mengalir dalamnya mata-mata air tuh. Ini surga level kedua, Pak. Di surga ini akhidhina ma atahum rabbuhum, semua yang kita inginkan Allah berikan. Maka surga level kedua juga insya Allah intensitas kita ini bertemu dengan Rasulullah lebih banyak, bertemu dengan Allah lebih banyak, karena semua langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, ini rezekinya akhir nemen ya, Pak ya. Ya. Kalem, Pak, tok-tokannya lorok kalem, Pak ya. Ya. Kayak sing ora teka ya wis ya, Pak. Mulane teka pengajian aneh ya. Pengajian enak dari jagung rungokna oli panganan. Ya kan, bisa nih diundang pengajian angel ya, Pak ya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb.
Maka bersyukurlah panjenengan yang bisa datang ke pengajian. Mudah-mudahan berkah. Allahumma. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat ibu-ibu, bapak yang menyumbang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat panjenengan sekalian. Allahumma amin. Masya Allah. Apa Pak Ustadz surga level kedua Pak Ustadz? Ya. Ternyata amalannya orang-orang yang masuk surga level kedua, yang pertama Pak Ustadz, qalilan minal laili ma yahjaun. Yang pertama itu kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit tidur di malam hari. Maksudnya bagaimana Ustaz? Menghidupkan malam harinya Pak. Orang yang masuk surga level kedua itu, ini surganya kita belum minta udah dikasih semua apa yang kita inginkan Pak. Amalan pertamanya menghidupkan malam harinya. Bahasa kerennya itu sedikit tidur di malam hari. Monggo Pak, monggo. Sedikit tidur di malam hari. Berarti kalau sedikit tidur manjing surga. Jadi tambahin maning. Kalau ditambah sedikit-sedikit tidur, nah, ke angel ke. Ya, sedikit tidur manjing surga. Tapi tambahin maning sedikit-sedikit tidur. Masya Allah, nang omah turu, pengajian turu, baca Quran turu, nang kantor turu. Masya Allah, mulanya arane Islam turunan ya Pak ya, telat-telat turu. Islam turunan. Masya Allah. Ayo Pak, bangun malam hari, bangun malam hari, salat. Satu-satunya Pak, salat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya salat tahajud surat malam. Itu di Quran surat ke-17 ayat 78 79 tuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tuh, malam hari bertahajudlah. Ternyata tahajud Pak, itu ibadah sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang bangun salat tahajud ada janji Allah. Hadisnya ini Masya Allah luar biasa, disampaikan oleh Rasulullah kepada 30 sahabat yang pertama, dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab dan seterusnya. Itu 30 sahabat pertama. Apa janji Allah buat orang yang salat malam Pak Ustaz? Hadisnya jelas, kana rabbuna yanzilu hina yabqa sudusal lail al-akhir kulla lailatin ila samai dunya. Allah di sepertiga malam terakhir setiap malam turun ke langit bumi. Fayaqulu, Allah berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Tuh Pak, panjenengan anggar donga banyak yang mau dikabulkan, tangi nyompan takon, tangi bengi angel apa gampang Pak? Tangi bengi angel apa gampang? Sing wis biasa tak gampang ya Pak ya. Sing orang biasa primen? Ya ngujak apa alarm HP-ne telu Pak. Sing siji jam loro, sing keloro jam setengah telu, sijine maning jam telu. Tangi jam pira? Setengah 6. Selewat kabeh. Masya Allah. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Tuh Pak, ayo bangun, bangun salat malam Pak, bangun. Sedikit sedikit tidur di malam hari masuk surga Pak, surga level kedua. Satu. Yang kedua apa Pak Ustaz? Wabil asharihum yastaghfirun. Amalan kedua orang yang masuk surga level kedua itu di waktu sahar sering beristighfar. Apa itu sahar Pak Ustaz? Sahar itu waktu sedikit menjelang subuh. Menjelang subuh berapa menit Pak Ustaz? Sekitar 30 menit. Maka panjenengan kalau pengen istighfar di waktu menjelang subuh itu lihat jam. Ya. Oh, azan jam 4, berarti sahar jam pira? Setengah 4. Azan jam setengah 5, berarti sahar jam pira? Jam 4. Setengah jam sebelum azan subuh. Perbanyak istighfar Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ibu-ibu daripada ngosok suka istighfar. Nyapu lantai daripada ngosok suka istighfar. Tapi tolong istighfar sing ikhlas. Ya.
nyuci apa? Piring istighfar. Tapi sing ikhlas, anggota ikhlas aneh kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takone karo bojone, "Kenapa, Mak?" Astagfirullah. Dalam bojone be istighfar. Astagfirullah. Istighfar sing ikhlas. Masya Allah, ini saya jam segini udah deg-degan nih Pak nih, karena di sebelah sampai harus ngisi lagi, tapi mudah-mudahan rampung ya Pak ya. Yang ketiga apa Pak Ustadz? Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Amalan ketiga orang yang masuk ke dalam surga level kedua itu, dia tahu betul bahwasanya di dalam hartanya ada hak orang lain, tanpa diminta dia keluarkan Pak. Ini levelnya luar biasa ini. Tanpa diminta, ketika dapat gajian langsung Pak dia tahu ini bagiannya, ada bagian orang lain bukan saya. Tanpa diminta. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga level kedua minimal. Allahumma. Masya Allah. Ustadz, nyongorong bisa kayak gue anak sore ada level ketiga kalem baik. Ya. Ciri-ciri surga level ketiga ini Pak, kita nanti akan dilayani dengan makhluk surga namanya wildanun mukhalladun. Ini makhluk-makhluk surga ini. Kalau perempuan biasanya dinamakan bidadari surga, tapi kalau yang bentuknya laki-laki biasanya saya sebut pangeran surga Pak. Ya, Pak Wildan anak ngene. Mudah-mudahan jadi ahli surga ya Pak ya. Ini. Masya Allah. Calon haji, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah hajinya mabrur ya Pak ya. Ini bapak-bapak nih ya, kalau beliau berangkat jangan titip air apa zam-zam orang usah angel. Ya, apalagi titip tasbih panapa. Titip yang benar, titip doa. Ya, Pak Wildan mohon doakan kami semuanya, mudah-mudahan bisa haji dan umrah Allahumma. Ya, dan mohon doakan kami semuanya biar kita semuanya ketemu di surganya Allah. Allahumma. Amin. Kayak kue Pak. Jadi jangan minta di zam-zamnya. Panapa zam-zam? Ya. Nggak bisa ngasih sekomplek kayak akeh ya Pak ya. Urung mbok wargane dewek kurang. Masya Allah ya. Baik, biar waktunya cukup ya. Surga level ketiga apa Pak Ustaz? Tadi tuh dibacakan oleh Khori itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini surganya seluas langit dan bumi. Apa amalannya Pak Ustaz? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Saya mau nanya nih Pak nih. Ya, yang susah itu sedekah dalam keadaan punya apa enggak punya Pak? Ternyata kata Quran yang berat itu ketika punya. Ketika punya Pak. Kalau enggak punya ya itu rata-rata kita tuh jadi orang yang paling ini ya, orang duit minimal dia bisa ngeresiki apa ya kan. Kalaupun dia punya duit 10.000 ya 2.000-annya 5 kan Pak ya, itu 10.000 kotak amal lewat masukin 2.000 ringan apa berat? Ringan Pak, 2.000 ya kan. Tapi nyacaknya dengan duit 100 juta kan, tadi kalau 10.000 2.000 kan 20% Pak ya dari 10.000. Nah panjenengan duit 100 juta pan ngin 20% gue sedekah kayaknya mikir ya Pak ya. Urung dia ngomongnya nyong seneng nyong pan Pak Ustaz, giliran duit mikir, wallahi mikir. Saya udah banyak mendapati orang begitu tuh Pak. Belum punya, Ustaz nanti kalau saya sukses ini Ustaz proyek saya, insya Allah Ustaz mau bangun gedung gampang. Berapa miliar sih? Gitu Pak. Proyeknya lancar, ngajine ora katon maning, irungnya ora katon. Apa maning maring nyong ora. Hafal saya orang begitu Pak. Kata Allah di sini, ternyata yang berat itu ketika dalam keadaan lapang, keadaan punya. Kalau lagi nggak punya, kita jadi orang paling dermawan, pengen bantu orang supaya orang bantu kita, kan ya Pak? Tuh. Ya.
Maka orang yang masuk surga level ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu orang yang senantiasa sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan saya pesan pada panjenengan semuanya, ya Pak, saya pesan pada panjenengan, jangan sampai panjenengan wafat tidak memiliki wakaf dimanapun. Nauzubillah, punya rumah bagus, kompleknya bagus, rumahnya bagus, punya kendaraan, punya motor, punya mobil. Tapi ketika wafat, ditanam, dimakamkan di tanah wakaf orang, kita nggak punya wakaf dimanapun. Maka pesan saya, kejar wakaf panjenengan Pak, sebelum wafat panjenengan. Kejar wakaf panjenengan. Dimanapun. Boleh di masjid, boleh di mana, silakan. Kalau jenengan takon nyong saiki, tuh pondok saya lagi bangun masjid, monggo simpan wakaf silakan. Pira Pak Ustadz? Karepe. Kurangnya pira Pak Ustadz? Si akeh. Ya kan, monggo silakan. Ustadz nyong duitnya 50.000, monggo. Nyong duitnya 1.000, orang apa-apa. Minimal nanti di situ akan dipakai oleh santri 24 jam. Ana sing maca Quran, ana sing ngafalna Quran. Itu nanti jadi amal jariah kita semuanya. Allahumma. Ustadz kalau mau ngasih gimana Pak Ustadz? Transfer baik, kon cetak ngein rekeningnya. Ya Pak ya. Tapi jangan rekening pribadi saya, jangan. Rekening pondok. Ya, langsung rekening pondok silakan. Nanti saya share ke Jundan. Ya, Jundan ngasih share ke takmir ke jamaah. Kayak anak grup WhatsApp anak Pak jenengan. Silakanlah di share. Siapa yang mau kita lomba-lomba ke akhirat, ke surga ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Kembokan jenengan kok mancing surga di city ya Pak. Nyong pesen ya. Terus jenengan orang deleng nyong laka, tulung emutna Allah ya Pak. Ya Allah Ustadz Faisal akan ya Allah. Bukannya nyangkut nang dia ya Allah. Kayak Pak ya. Ya, kenyong pesan garu jenengan ke. Ya, bukan orang ketemu garu nyong Pak ya. Soalnya Pak Ustadz, insya Allah. Dan mungkin kayaknya nanti kalau di akhirat saya ketemu jenengan nyong pangling garu jenengan Pak. Misalnya pangling Pak Ustadz, leuwih nom. Ya kan? Karena nggak ada orang tua di sana Pak. Adanya orang-orang muda. Dan berharaplah ya, dan jangan berharap, dan jangan berharap masuk surga dewekan. Orang enak. Surga ambandemen jenengan dewekan pelongo orang enak Pak. Suka kayak kie ya Pak ya. Ya, kau nang akhirat ketemu maning, nang surga ketemu maning. Laka pengajian, kita mangan bae ya Pak ya. Maning halal bihalal. Halal bihalal kayak kie kan asline. Ngejine orang penting Pak. Yang penting apa? Mangane. Terus boten. Mulane tok-tokane loro kene. Jajane loro, masyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, satu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghais, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Tahan. Berat Pak, demi Allah berat menahan amarah itu. Berat. Ya. Tapi kalau kita bisa, insya Allah surga level ketiga Allah berikan. Dan yang ketiga nih, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Hari ini kita berhalal bihalal, yuk saling maafkan ya Pak ya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya salah. Kita ini orang yang pernah berbuat salah tapi berusaha untuk soleh. Kita ini orang yang pernah berbuat maksiat tapi berusaha untuk taat. Mudah-mudahan ya Allah, dengan syawalan yang ringan begini nih, Allah catat kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tadi yang di awal saya katakan, perintahnya wal ya'fu, yuk kita saling memaafkan. Tapi gak cukup itu. Kalimat selanjutnya wal yasfahu. Apa Pak Ustadz? Bersalam-salaman. Maka nanti silakan ya Pak ya, bersalam-salaman. Kenapa kok perintahnya bersalam-salaman Pak Ustadz? Hadisnya kuat. Kalimatnya tasofahu yadhabul gillu. Ya, bersalam-salaman menghilangkan hasad dalam hati, menghilangkan gundah dalam hati. Ya, yadhabul gillu. Bahkan kalimatnya mamin muslimani yaltaqiyani fayatasofahani. Kalau dua orang muslim bertemu kemudian bersalam-salaman, Allah akan memberikan ampunan pada dirinya qabla ayatafarraqa, sebelum dia berpisah. Mudah-mudahanlah ya, ini pengajian yang singkat, yang ya remeh begini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan
dicatat oleh Allah, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah anak cucu kita, dan mudah-mudahan ya Allah satukan kami bersama Rasul-Mu di surga-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran fa anta khairur raziqin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa kulla sairi a'malina ya mujibas sairin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa asatidana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Jazakumullah khairan katsira. Astaghfirukum. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Demikian tadi misian rohani atau hikmah halal balam yang telah disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Faisal Harsohartoyo MSI, yang telah banyak memulakan uraian tentang halal balam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya dan bisa diketahui dari kita sehari-hari. Meja acaranya itu mari kita tutup. Sebelumnya kita bersalam-salaman terlebih dahulu. Atas nama Bapak Acara kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.